Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya membaca Al-Fatihah untuk kedua orang tua saya dan kepada seluruh guru-guru saya yang saya hormati. Qaddasallahu sirrahum rahmatullah alaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, kajiannya rodok kelas berat. Saya tadi seneng udan nih, paling sing teko titik. Soalnya ngajine rodok kelas berat. Jadi tapi ternyata lumayan banyak juga. Ya alhamdulillah kalau begitu rezeki saya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia kepada saya, sejarah kisah Nabi Nuh dalam pembuatan kapal ditinjau secara ilmiah dengan epistemologi Quran. Adik-adik, bapak-bapak, nyun sewu, saya langsung aja. Ini kami mohon, saya akan menyampaikan antara ilmiah dan Quran. Tolong dipahami nggih, bahwa Quran itu adalah kebenaran absolut. Tolong nanti di keep in our mind bahwa Quran itu adalah kebenaran absolut. Kemudian ilmiah, sains, itu kebenarannya adalah nisbi, bukan kebenaran absolut. Maka ini yang harus kita pahami. Artinya kebenaran nisbi itu relatif. Ketika nanti ditemukan bukti-bukti yang baru, yang lebih otentik, maka kebenaran sebelumnya pasti jatuh. Itu begitu. Makanya di dalam teori-teori ilmiah bukan salah, teori ilmiah bukan salah, benar, tapi sifatnya relatif. Saya yakin panjenengan semua sudah paham lah seperti ini. Terkait dengan ini, terus terang ini ayat-ayat Quran terkait dengan bahtera Nabi Nuh di surat Hud ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nanti kita bahasnya insya Allah satu ayat ini aja. Nanti kalau semua ayat bisa sampai jam 8 nanti. Wasna'il fulka, ini firman Allah. Wasna, dan buatlah al-fulka kepada Nuh, ini perintah Allah kepada Nuh, dan buatlah
Al-fulka, kamu wahai Nuh, al-fulka, bahtera, kapal yang besar. Jadi Allah sampaikan di sini al-fulk, bukan as-safinah. Kalau as-safinah boat, kalau ini vessel, kapal gede Pak. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Mungkin Masya Allah ada Al-Mukarram Yai Maksum, saya malu sama beliau. Kalau itu pengawasannya melekat Pak, diawasi oleh Allah. Ketika membangun kapal itu Nabi Nuh senantiasa bersama Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah. Wa wahyina, dan wahyu dari kami, atas guideline dari Allah, diawasi langsung oleh Allah. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, janganlah kamu protes kepadaku, bahasa saya ini supaya penak. Fil ladzina, terhadap orang-orang kafir, zalamu, yang mereka telah berbuat zalim. Innahum, sesungguhnya mereka, mughraqun, orang-orang yang akan ditenggelamkan. Niki nanti di bawah ayatnya banyak, insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan di lain waktu, tapi ini saling terkait nanti. Satu ayat ini nanti kita lihat bagaimana bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tolong Bapak, saya punya seorang guru saya, Masya Allah, jadi beliau namanya Maulana Abdurrahman, guru saya. Beliau menyampaikan Pak, bahwa ayat-ayat Quran mostly Pak, enggak semuanya, mostly highlight dari ayat Quran itu di penghujung ayatnya Pak. Maka ini wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, ini bukan highlightnya, justru highlightnya wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Inilah highlightnya. Makanya di dalam Quran Pak, detail bagaimana Nabi Nuh membuat perahu, membuat bahtera, itu tidak dijelaskan secara detail di dalam Quran. Kenapa? Karena highlightnya bukan Nabi Nuh membuat perahunya, tapi peringatan Allah di belakang itu, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Sesungguhnya orang-orang zalim, orang-orang yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, pasti mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu highlightnya. Makane kon iku ojo pisan-pisan nentang karo Gusti Allah. Itu sebetulnya highlightnya begitu. Nanti yang di bawah-bawah sambil jalan. Nah, literatur saya terus terang, saya ambil literatur ini dari tafsir Ibnu Katsir. Silakan dibuka webnya, Al Tafsir. Saya biasa pakai itu. Di situ tafsir Quran macam-macam, web, sehingga kita bisa langsung. Jadi kalau kita terjemahkan tadi di dalam tafsirnya seperti itu, wa uhiya ila nuhin innahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi ayunina. Ini tadi ayatnya adalah seperti itu. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Yukhbaru ta'ala annahu uhiya ila nuh limas ta'jala qaumahu niqmatallahi bihim wa 'adzabahu lahum fata'alaihi nuh da'watal lati qala Allah ta'ala mukhbiran anhu annahu qala Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ini Pak, di dalam Ibnu Katsir Allah menceritakan, Allah mewahyukan kepada Nuh ketika kaumnya minta disegerakan untuk mendapatkan azab. Jari ini sampeyan niku nak ra nurut karo Gusti Allah iku lho ora azab, nyatane sampai dina iki gene azab jok mbujuk toh, niki nak basa Surabaya ngono. Ditantang Gusti Allah. Maka ketika ditantang begitu,
Maka akhirnya Nabi Nuh berdoa, Pak. Doa ini masih dirilis di dalam Quran. Di dalam surat Nuh ayat 26, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan Engkau sisakan satu rumah pun dari orang kafir di dunia ini, habisin semua saja ya Allah. Ojo atik disusui. Dungane ngoten, Pak. Dan doa itu masih ada ditulis di dalam Quran. Masya Allah. Maka Allah menjawab, fada'a rabbahu anni maghlubun fangtasir. Di dalam Al-Qamar ayat 10. Sudah kalau begitu aku penuhi doa kamu, maka aku akan hancurkan mereka, aku akan tenggelamkan mereka. Niku ngoten. Ila akhirih, ini di dalam tafsirnya begitu. Lah nanti kita lihat bagaimana proses Nabi Nuh membuat perahu. Ya, ini terjemahannya panjang, nanti di belakang kita detailkan satu-satu. Ini Pak, banjir global zaman Nabi Nuh alaihissalam. Banjir global, saya ambil ini artikel dari Profesor Stuart Burgers. Dia sama dengan saya mechanical engineering. Saya sebenarnya bukan shipbuilding, bukan naval architect. Saya adalah mechanical engineering. Kebetulan rezeki saya dihantar Allah di bidang shipbuilding. Tapi alhamdulillah menjadikan saya belajar sembarang kalir. Jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam ini banjir global diperkirakan menutup seluruh bumi. Wallahu a'lam. Ini juga debatable. Sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran ilmiah, bukan kebenaran absolut. Bapak Ibu kalau enggak setuju silakan, enggak apa-apa. Enggak sama dengan saya juga enggak apa-apa. Ini kita hanya sharing saja bahwa kebenaran ini adalah kebenaran nisbi. Ya. Kemudian semua kehidupan musnah menyisakan yang di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam saja. Yang ketiga, kapal Nabi Nuh mampu menampung sekitar 50.000 binatang. Saya nggak bisa bayangkan Pak, 50.000 binatang. Diperkirakan kejadian itu pada tahun 4.500 sebelum Masehi. Masya Allah. Pertanyaan, ini nanti yang kita jawab bareng-bareng. Apakah Nabi Nuh memiliki kemampuan dan peralatan yang cukup untuk membuat kapal sebesar itu di zaman itu? Jangan dibayangkan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semua ada ya. Masya Allah. Tapi nanti kita lihat bareng-bareng. Yang kedua, apakah kapal Nabi Nuh alaihissalam memiliki desain yang bagus? Kita analisis bareng-bareng nanti. Kemudian yang ketiga, dapatkah kapal Nabi Nuh menampung 50.000 binatang tadi? Yang keempat, bagaimana kehidupan di dalam kapal tetap berlangsung selama 1 tahun banjir? Jadi kapalnya mengapung banjir itu selama 1 tahun, itu di dalam Bible 1 tahun. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain, di dalam beberapa kitab termasuk di Bidayah wa Nihayah itu sekitar 150 hari atau 5 bulan. Ada yang meriwayatkan 6 bulan. Ya ini Pak, ini pun beda. Silahkan, enggak podo, enggak apa-apa. Saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, mari kita jawab bareng-bareng. Apakah Nabi Nuh memiliki kemampuan dan peralatan untuk membuat kapal yang bagus? Ini Bapak, keahlian Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. 1. Nabi Nuh alaihissalam dan generasinya memiliki keahlian yang luar biasa dalam carpentry, di dalam pertukangan kayu. Nabi Nuh alaihissalam juga ahli dalam pembentukan logam. Nah ini karena ini kebenaran ilmiah Pak. Ibnu Katsir pun ya, Ibnu Katsir beliau mengambil literatur pun. Ibnu Katsir ini juga mengambil literatur dari kitab Taurat Pak. Jadi ini di situ dijelaskan nih, faqala ba'du salaf amarallahu taala ayyugharzul
ayyurzal khashibu wa yaqta'uhu wa yabisuhu fakana dzalika fi mi'ati sanatin wa najaroha fi mi'ati sanatin ukhra wa qila fi arba'ina sanah wallahu alam. Wa dzakara Muhammad bin Isa anit Taurati anallaha amarahu ayasna'aha min khusabis saj. Nanti kita akan bahas di belakang. Di sini Nabi Ibnu Katsir mengambil literatur pun dari kitab Taurat, Bapak. Makanya saya juga nyontoh sama Ibnu Katsir. Saya saya sebetulnya hanya mengikuti Profesor Birch tadi, ini Stuart. Nah, ini dari beliau. Di dalam kitab Kejadian atau Genesis ayat 22, itu isinya Zila juga mempunyai seorang putra namanya Tubal-Cain yang menempa segala macam perkakas dari perunggu dan besi. Adik Tubal-Cain bernama Naamah. Ini informasi, Tubal-Cain itu adalah generasi setelah Adam, generasi ke-7. Sementara Nabi Nuh alaihissalam itu generasi ke-10. Berarti sebelum Nabi Nuh itu sudah dikenal peralatan-peralatan dari perunggu dan besi. Kemungkinan zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah menggunakan peralatan dari besi. Ini ya, ini di Bible-nya begitu. Kemudian nanti kita lihat bareng-bareng situsnya. Ini jadi bronze tool, perunggu. Peralatan dari perunggu itu yang lebih kuno adalah kerunggu. Bronze itu campuran tembaga 88%, timah 12%. Mungkin yang dari prodi material monggo silahkan nanti. Mungkin ada paduan yang lain, ini hanya satu literatur saja. Bronze dibuat dengan memanaskan keduanya secara bersama-sama dengan timah ya. Bronze dan timah dibuat di tembaga dan timah dipanas bareng. Mudah dibentuk daripada besi, tapi bronze tidak sekuat besi. Kemudian iron tools itu sudah dikenal zaman Nabi Nuh alaihissalam. Iron toolsnya kita lihat seperti itu ilustrasi zaman kuno dulu, peralatannya begitu. Dibuat dengan membakar besi dan arang, coal and ore ya, ferrous ore, biji besi. Kemudian perlu tunggu temperatur sangat tinggi, perlu proses pemisahan slagnya. Ini yang agak canggih sedikit. Biji besi mudah didapatkan daripada tembaga dan timah. Dan ini ternyata abad-abad itu sudah mengenal itu. 4500 sebelum Masehi. Ini proses pengerjaannya. Kemungkinan kayu dibelah dengan alat dari logam seperti itu untuk membentuk balok-balok. Untuk konstruksi kapal, untuk gadingnya, untuk frame, untuk hull, untuk bulkhead atau skatnya dan seluruh komponen yang ada di kapal termasuk nanti dayungnya. Itu semua menggunakan pengerjaannya dengan cara seperti itu ya. Dibelah. Kalau bahasa Jawa dipacal, kita dulu pakai pacal. Saat itu belum ada gergaji. Nah ini kalau abad 700 tahun sebelum Masehi, ini kemungkinan juga terinspirasi dari Nabi Nuh. Ini bukti artefak kecanggihan teknologi shipbuilding 7 abad sebelum Masehi. Ini adalah kapal Yunani. Dia memiliki 3 set cadik atau dayungnya itu. Seperti itu. Kemudian kita bisa melihat cara mereka menyambung seperti ini. Balok-balok tadi yang sudah nyambungnya ini pakai pasak-pasak saja seperti ini. Kalau kita lihat teknologi semacam ini Bapak, ini hampir sama dengan teknologi tukang kayune Jawa. Zaman dulu wong Jawa gak atik, gak pakai namanya paku, gak pakai. Mereka pakai pasak. Saya waktu di Jepang juga begitu, lihat konstruksi rumah-rumah tradisional Jepang pun sama.
mirip dengan yang ada di Jawa, limasan, joglo seperti itu, dengan tanpa paku sedikit pun. Mereka hanya mengandalkan tenon, kemudian ada mortise, ada dowel, itu digunakan untuk nyambung-nyambung atau pasak. Dan kita lihat ini abad ke-7 sebelum Masehi ini kapal Yunani sudah bagus. Ini pun sama. Di Yunani begitu. Di Mesir sampai hari ini Bapak bisa lihat situsnya, membuat luar biasa piramid seperti itu. Batunya satu saja ada yang 60 ton. Saya nggak bisa bayangkan dulu mereka masang-masang batu dengan luar biasa, dengan perhitungan yang luar biasa, akurat piramid and tunnel ya, tunnelnya itu akurat sekali. Use plumb lines and leveling devices. Kita bisa bayangkan itu lurus sekali. Levelnya juga datar sekali. Itu luar biasa teknologi untuk membuat piramid itu. Dan mereka use mathematics. Dia luar biasa. Trigonometrinya bagus. Ilmu tata ruangnya bagus. Itu mereka. Itu zaman Mesir kuno. Mereka sudah memiliki engineering skill yang luar biasa. Kemudian dulu kemungkinan animal provide power untuk mengangkut berbagai macam kayu yang sekian besar-besar itu mungkin dulu memakai tenaga kuda dan lain sebagainya. Tapi untuk di Mesir sampai hari ini para ahli belum bisa menjawab, Pak. Gimana ngangkat batu sekian ton? Itu peralatannya pada waktu itu belum ada crane. Crane pun di PPNS itu hanya 5 ton, Pak. Itu 60 ton. Nah, ya seperti itu. Wallahu a'lam, banyak Allah yang tahu. Saya nggak akan cerita kalau di sini nanti pakai kekuatan metafisik ya, karena saya bahasanya di sini bahasan fisika, bukan bahasan metafisika. Kalau bahasan metafisika lain, Pak, ceritanya nanti. Nanti mungkin pakai fisika kuantum, mungkin Bapak-bapak yang dari physics engineering mungkin bisa seperti itu. Karena di dalam Quran pun juga ada cerita yang fisik, ada yang metafisik. Di dalam Quran bagaimana singgasananya Ratu Balkis itu dikirim hanya sekedip mata saja dari Yaman, Ratu Balkis, ke Palestina, tempat istananya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yaman, Palestina hanya sekedip mata memindah satu singgasana. Kalau itu dengan kekuatan ilmu, kalau dalam Quran disampaikan ilmu begitu aja. Wallahu a'lam, itu pendekatan seperti itu. Ya, cuma di sini kita bahas melalui pendekatan fisik saja. There was enough time to build an ark. Jadi Nuh punya waktu, Pak, untuk membangun kapal tadi. Kenapa? Waktu untuk membangun itu 50 tahun. Sebagian orang mengatakan 55 sampai 75 tahun. Tapi tadi di Ibnu Katsir, saya kembali ke Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menceritakan pembangunan itu ini ba'du salaf ayah Rozal Khosyaba, Allah memerintahkan kepada Nuh untuk menebang kayu dengan cara menggali, Pak. Jadi di akar-akarnya, Pak, kayu itu. Allah memerintahkan begitu. Wa yaqta'uhu wa yabisuhu. Wayak to'ahu ya wayak bisahu. Allah memerintahkan wayak to'ahu wayak bisahu. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk memotong-motong kayu, kemudian mengeringkan kayu. Jadi tidak basah, Pak, dalam posisi kering. Kemudian fakana dzalika fi mi'ati sanatin. Nah, menurut Ibnu Katsir proses itu dilakukan selama 100 tahun. Kalau tadi di Babel 50 tahun, tapi Ibnu Katsir literatur ini beliau mengatakan selama 100 tahun. Wa najara fi mi'ati sanah ukhra, dan untuk proses pengangkutannya memerlukan waktu 100 tahun lagi. Tumpuan dibuat balok-balok dulu, bau banyak, kemudian untuk
memobilisasi logistik kapal-kapal itu dilakukan selama 100 tahun lagi. Wakila fir arba'ina sanah. Ada sebagian yang mengatakan seluruh proses mulai pemotongan sampai pengangkutan hanya 40 tahun saja. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Okay. Nah, ini kita kembali ke cerita ini tadi. Ini kalau Ibnu Katsir begitu. Kemudian Nabi Nuh memiliki 3 anak. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang diceritakan dalam Quran ada yang tidak taat, namanya Kan'an. Akhirnya tenggelam. Kemudian Nuh dapat membawa tadi balok-balok kayu tadi. Nuh pun juga memiliki pekerja-pekerja. Kalau di dalam ini secara fisik ini diceritakan di Bible bahwa Nuh pun tidak sendirian untuk mengerjakan kapal. Wallahu alam. Kalau di Ibnu Katsir tidak dijelaskan beliau mengerjakannya sendiri atau bersama dengan pekerja-pekerja, tidak dijelaskan. Ini pun sama, membangun kapal Nabi Nuh yang mirip dengan pembangunan dari piramid di Giza. Ini adalah proyek yang besar, estimasinya 2,3 juta balok batu yang besar, beratnya 6 juta ton. Kalau ini Great Pyramid di Giza itu dibangun kemungkinan selama 27 tahun. Karena ini zaman piramid ini lebih akhir, lebih modern dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini hanya untuk bandingan saja. Ini Bapak, kapalnya Nabi Nuh dibuat replika di USA, dibangun 2014 sampai 2016. Di Belandanya pun juga dibuat replika, tapi beda Pak, beda di Belanda sama di USA. Yang mirip sepertinya yang ada di USA ini, wallahu a'lam. Berikutnya, stigma penduduk zaman dulu primitif dan terbelakang. Maka dari ngaji sekarang ini kita kenyataannya jelas orang dulu atau orang kuno sangat terampil dan sangat cerdas, memiliki engineering skill yang tinggi, memiliki knowledge yang hebat. Itulah umat-umat yang terdahulu. Belum lagi Bapak, kalau Bapak mungkin lihat kaum Samud Pak. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Itu Pak, kaum Samud itu gunung saja dijadikan rumah tempat tinggal, dilubangi Pak gunung, diukir. Bukan sekedar tinggal gua gitu, enggak, diukir. Bapak-bapak bisa lihat sampai hari ini Pak, situsnya kalau di Arab Saudi sekarang dibuka Pak. Di Arab Saudi dibuka untuk publik ya, itu tempat situsnya kaum Samud. Demikian juga situs yang sama kalau di Yordan ada di Petra, silahkan di browsing. Al-Ola kalau di Saudi itu situsnya kaum Samud, kalau di Yordan itu namanya Petra, silahkan di browsing. Itu hebatnya orang kuno dulu seperti itu. Kalau di Indonesia juga sama, hebatnya kita ada Candi Borobudur, tapi ini dalam riwayat konon setelah Masehi. Kalau yang saya ceritakan tadi Petra, Giza, kemudian kapal Nabi Nuh, itu semua kejadiannya sebelum Masehi. Maka stigma ini sekarang habis. Berikutnya, apakah kapal Nabi Nuh alaihissalam memiliki desain yang baik? Maka kita lihat desain Nabi Nuh alaihissalam. Kalau menurut Bible Nasrani yang mendesain Gusti Allah, God yang bangun Nabi Nuh, itu menurut Bible begitu. Tapi dalam Quran wasna'il fulka bi ayunina, kalau yang di dalam Quran itu yang bangun adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan senantiasa bersama Nabi Nuh itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap menit, setiap detik Nabi Nuh itu di-guide sama Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kapal itu.
Wallahu a'lam. Informasi desain kapal Nabi Nuh, informasinya seperti ini Pak. Di dalam kitab Genesis atau di Bible, ini kayunya adalah kayu gopher. Gopher make room in the ark. Kemudian yang kedua, kayunya kayu gopher. Yang kedua, kapal Nabi Nuh memiliki kamar-kamar. Ini sampai jam berapa Pak? Yang kedua, itu tertutup Pak. Bahtera Nabi Nuh ini tertutup, bukan terbuka, bukan open deck, tapi enclosed deck. Ya, cover inside and outside with pitch. And this is how shall you make it. Berikutnya yang ketiga, panjang kapal Nabi Nuh itu 300 cubit dengan lebar 50 cubit. 1 cubit itu 0,462788 meter. Sehingga length of overall, ini panjang kapal Pak, itu 138,43 meter. Kapalnya Nabi Nuh menurut Bible. B, lebarnya kapalnya Nabi Nuh 50 cubit itu sekitar 23,1394 meter. Kemudian berikutnya yang keempat, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah make window for the ark, kapalnya supaya diberi jendela. You shall finish it to a cubit from above. Jadi memasang jendelanya kira-kira jaraknya 1 cubit dari atapnya. Dari atapnya kira-kira turun sedikit, kira-kira 1 cubit atau 0,46 meter, setengah meteran. Kemudian set the door of the ark in its side. 2 sisinya harus diberi pintu. Kemudian pintunya diposisikan apa? Diposisikan di bawah, di antara second and third deck, antara deck kedua dan deck ketiga. Itu pintu. Artinya apa? Ini di atas, setting pintunya itu di atas water line, pas di atas water line. Nah, kalau dari versinya Ibnu Katsir seperti ini Pak ceritanya, langsung nanti kita lihat langsung terjemahannya saja Pak. Ini terjemahannya ini. Kita bisa, ini terjemahan di dalam Ibnu Katsir saya samarkan dalam tabel ini Bapak. Nomor 1, menurut Muhammad bin Ishaq, ini referensinya Muhammad bin Ishaq dari kitab Taurat tadi yang dibaca di atas tadi, bahwa panjangnya adalah 41,6 meter, lebarnya 26 meter, tingginya sama. Seluruh di Taurat, di Ibnu Katsir tingginya sama, 15,6 meter Pak. Tingginya kapal 15 meter. Sampai ke bawah, menurut Qatadah panjangnya 156 meter. Menurut Al-Hasan panjangnya 312 meter. Ada lagi yang mengatakan nonim, tidak ada disebutkan nama di Ibnu Katsir, itu 520 meter. Kemudian kalau yang mengatakan Ka'ab bin Hammam bin Nuh, ini di Ibnu Katsir diterangkan Pak, panjangnya adalah 624 meter. Bapak lihat Pak, Ka'ab bin Hammam bin Nuh itu siapa? Itu adalah anaknya Nabi Nuh yang ikut sama perahunya Nabi Nuh yang selamat. Ka'ab, kalau yang mati Kan'am. Ya. Ka'ab Hammam bin Nuh menurut dia itu panjangnya 624. Kok menurut dia gimana? Ini cerita Israiliyat Pak, di Ibnu Katsir begitu, bahwa suatu ketika Nabi Isa berjalan sama muridnya dengan kaum Hawariyin sampai di suatu tempat, di situ ternyata tempat pekuburannya Ka'ab bin Hammam. Maka Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah bisa menghidup orang-orang mati. Singkat cerita akhirnya Hammam itu, Ka'ab bin Hammam itu dihidupkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dan ditanya, wahai Ka'ab bin Hammam, berapa panjang besarnya kapalnya Nabi Nuh? Maka Ka'ab bin Hammam menjawab, panjangnya kapal Nabi Nuh dalam zira,
ini saya ziroknya saya kepres karena kata di dalam Ibnu Katsir itu satuannya zirok semua dan sudah saya convert dalam meter. Informasi dari cerita Israiliyat itu panjangnya 624 meter. Bapak bisa bayangkan Pak ini, gambar kapal ini. Inilah kapal yang terpanjang di dunia sekarang itu Nok Nevis. Panjangnya hanya 458 meter. Detik ini kapal yang terpanjang di dunia belum mencapai 624 meter. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan nanti Pak, kalau kita lihat Pak, nanti akan lebih besar lagi dari itu mungkin. Wallahu a'lam. Ini kapal-kapal Pak. Nah, ini kapal Oasis pun hanya 360 meter. Ini kapal yang besar ini Simponi, kapal pesiar. Kemarin pas lewat Pak, pas alhamdulillah sempat jalan-jalan ke Sydney kemarin waktu awal bulan Februari kemarin. Kapal ini sandar di Sydney. Jadi panjangnya itu hanya 360 meter. Lebarnya 41 meter, tingginya 70 meter. Itu kalau kapal Simponi ya, kapal Simponi pesiar ya. Kapal pesiar cruise ship. Nah, menurut Genesis tadi, yang menurut Babel yang merah ini 138 meter, lebarnya adalah 23,139 meter. Bapak, ini kalau kita lihat desainnya ini Pak. Desainnya itu kalau syaratnya air, yakni draftnya, tinggi draftnya itu 7,8 meter, itu kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh. Kalau kapal kargo pakai standar sekarang, itu syaratnya mestinya kapal Nabi Nuh itu harusnya 10,7 sampai 12,48 meter. Kalau tingginya 15,6 untuk kapal kargo. Ya, itu begitu. Demikian juga perbandingan antara LOA sama B yang bagus antara 6 sampai 7. Ternyata desainnya LOE-nya dibandingkan bridge-nya adalah Muhammad bin Ishaq 1,6, Qatadah 6, Al-Hasan 2 dan seterusnya di Genesis 6. Kemudian bridge dibandingkan dengan draftnya nilainya 2 sampai 2,5. Ternyata yang desain 1, 2 itu adalah 3,3, kemudian desain Genesis 2,9. Kelihatannya yang lebih mendekati adalah 1, 2 dan keempat. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Tapi nanti kita lihat bareng-bareng, kita analisa stabilitasnya dan lain sebagainya. Dah. Ini polemik terkait dengan materialnya. Materialnya kapal itu terbuat dari copperwood, itu di dalam Bible begitu tertulis, dan ini adalah memiliki memang luar biasa. Material selection memiliki big impact on performance. Ini yang paling bagus untuk performanya, will have been ideal. Jadi memang copperwood ini adalah paling ideal. Ya, copperwood paling ideal. Tetapi ternyata yang di dalam ini Ezekiel, ini juga di kitab mereka itu fir, jadi kayunya itu kayu fir, ada kayu spruce, cedar, siprus, ini semua ada di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kalau menurut Ibnu Katsir ini, qala ba'du salaf ini tadi, wa dzakara Muhammad bin Ishaq an Taurat annallaha amarahu ayyasna min khosabis sajj. Kalau di Ibnu Katsir material kapalnya itu terbuat dari kayu jati, Tectona grandis, Sajarus Sajj. Itu kalau menurut Ibnu Katsir, ini dia merujuk dari kitab Taurat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Makanya Allah. Kemudian ini berikutnya kita lihat, cover it inside and outside with pitch. Ini dulu kapalnya setelah dibangun Pak, dipasang, dilaminasi Pak, dalam sama luarnya. Dengan apa? Pitch-nya itu resin. Harusnya mestinya resin untuk sealing ya. Dulu sudah mengenal kapal laminasi, sekarang laminasinya canggih. Nah ini, pitch can be made from coal tar, animal fat, tree sap. Jadi ini 3 ini. Tapi kalau di dalam tafsirannya Ibnu Katsir, saya ambil di Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini
wa arduha khamsina dzira'an wa ayyudla batinuha wa batinaha ya wa dhahiraha bil qari. Jadi melapisi, Allah memerintahkan kepada Nuh untuk melapisi bagian dalamnya kapal dan bagian yang luar kapal bil qari dengan qor. Qor itu maknanya aspal, Pak. Berarti kalau menurut di dalam Ibnu Katsir, kemungkinan paling besar dilaminasi dengan aspal. Atau kalau di sini mungkin bisa kaltar ya, koltar, yakni tarnya dari batu bara. Ini mendekati fraksinya aspal. Kok begitu? Kalau menurut Profesor Stuart, beliau memperkirakan adalah ini, getah pohon ini digunakan untuk laminasi kapalnya Nabi Nuh. Profesor Stuart. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan kemungkinan besar yang ini, kultarnya ini. Dan ini ternyata sekarang pun ditemukan, Pak. Ditemukan bahwa di dalam beberapa situs ternyata ada baterai, Pak. Zaman Nabi Nuh itu, ini konon kemungkinan ditemukan terpisah itu adalah baterai kuno. Saya juga nggak tahu apakah zaman Nabi Nuh dulu itu baterai untuk menyimpan muatan listrik, kemudian ada listrik. Saya juga nggak tahu. Wallahu alam, bentuk baterainya adalah seperti ini, Pak. Jadi ada iron rod, ada elektrolitnya, ada copper cylinder, seperti itu bentuknya. Ya, wallahu alam. Sekali lagi saya nggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian desainnya, Bapak, kita bisa melihat di situ strukturnya, kayunya seperti ini, dan ternyata dia memakai the best struktur ini. Bentuknya baloknya tebal, sehingga kuat. Kemudian analisis stabilitas, Pak. Desainnya kapal Nabi Nuh ini yang the best shape ini, Pak. Bentuk yang paling bagus itu. Ya, itu kapalnya Nabi Nuh, itu desain yang paling kanan sendiri. Sehingga desainnya stabilitasnya bagus. Jadi seimbang antara draftnya dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat ini window. Windownya pun diletakkan di atas. Subhanallah, Allah Maha tahu. Dibuat jendela seperti itu ketinggiannya. Kenapa? Kalau ada ombak seperti ini, Bapak. Masya Allah. Kapalnya juga itu diberi pintu, pintunya seperti ini. Ini replika saja. Membuat pintunya ramdor, sudah ramdor, Pak. Wallahu alam, jadi bukanya seperti itu. Kemudian dia memiliki 3 dek. Ini di Babel sama di Ibnu Katsir sama, 3 dek. Ini hadasana an Sufyanah Nuh hadasana an Safinatin Nuh qala kana tuluha alfa dhira'in wa mi'atain dhira'in tadi wa ardhuha situ mi'at dhira'in wa kana salah satu tabaqat. Kapalnya Nabi Nuh dulu 3 lantai. 3 lantai. Fatabaqatun fiha ad-dawab. Lantai paling bawah, dek paling bawah itu digunakan untuk hewan-hewan melata. Mulai dari gajah, jerapah, kucing, harimau yang gede-gede itu ditaruh bawah ini, Pak. Bagaimana, Masya Allah, ini manajemen loading kapalnya pun juga sudah diwahyukan oleh Allah. Ini nggak pakai stow ya, iStow ya. Ini siapa ya? Ada yang pimpronya Project iStow? Ada. Masya Allah. Ini nggak pakai iStow, Pak. Diwahyu dari Allah langsung, Pak. Ini di paling dasar itu ada fiha ad-dawab. Kemudian wal wuhush, ini ya binatang-binatang yang melata seperti buaya, kadal, komodo dan lain sebagainya ditaruh di bawah. Wal wuhush ini termasuk di dalamnya itu tadi, yang kucing, yang harimau, jerapah dan sebagainya. Kemudian yang lantai 2, dek 2, fiha al-insan. Yang isinya orang, dihuni orang itu di dek yang kedua.
Wa tabaqatun fiha thair, dek ketiga isinya semua unggas. Mulai ayam sampai burung-burung sembarang kalir itu diletakkan di dek paling atas. Dan ini Pak, tadi tingginya adalah 15,8 meter. 15, tadi meter. Per deknya itu 5 Pak. Per deknya sekitar 5 meter. 5 lebih, 5,2 meter per deknya. Kita lihat kalau dek kapal sekarang itu sekitar 2,5 saja. Itu jadi 2 deknya kapal kita itu jadi 1 deknya kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Masya Allah. Yang hebat lagi Pak, wa ayaj'ala tuluha samanidhoni ila akhirih ini, wa ayaj'ala laha ju'ju'an azuru yushaqqil ma. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal ini memiliki ini Pak, memiliki haluan yang bentuknya seperti ini. Kita lihat ini desain kapal modern sekali Pak. Kalau sekarang ada bow thrusternya di sini, ada untuk kemudi. Kalau zaman dulu ini bow Pak. Dan luar biasa seperti itu. Untuk apa fungsinya ini? Untuk yasyuqqul ma, untuk membelah air. Luar biasa Pak. Ini Ibnu Katsir sudah menceritakan seperti itu Bapak. Jadi mereka desainnya disuruh bisa untuk membelah air, dan memang desain kapal modern. Lihat buoyancy-nya tadi. Buoyancy-nya bagus, ideal. Draftnya sekitar 7,5 meter. Kalau saya hitung 7,8 draftnya, kalau Profesor Stuart menghitung 7,5 meter. Kemudian kalau ngomong kargonya, ini tadi adalah kalau 7,5 meter, maka volume displacement-nya ketemu nanti ini weight-nya adalah 25.000 ton. Ya, 7,5 meter dari draftnya ini berarti nanti displacement-nya 25.000 ton. Dan ini Pak, kalau untuk mengangkut 50.000 binatang, per binatang 50 kilo, maka 2.500 ton saja jumlah beratnya. Berarti 2.500 ton, sementara ini bisa mampung 25.000 ton. Sehingga binatangnya hanya 10% dari total weight-nya. Ditambah weight kapal, kemungkinan nanti ya sekitar ada berat sisa itu hampir 50% Bapak. Makanya sekarang ada ditemukan Pak bekas atau situs bekas batu dulu untuk bandul kapal itu Pak. Jadi kapalnya di dalamnya itu dimuati batu besar oleh Nabi Nuh supaya menjaga draftnya pada kisaran 7,5 atau 7,8 meter. Ditambahi muatan pasif berupa batu. Wallahu a'lam. Dapatkah menampung 50.000 binatang? Bisa. Tadi sudah dicek volume displacement-nya seperti itu, bisa. Dicek volumenya, ketemunya adalah 1,5 million cubic feet. Ini correspond to 500 railroad cattle cars. Ya, 500 berarti 50.000 animal bisa masuk. Ini konfigurasinya gambar ini Pak. Ada jerapahnya, ada macannya, macam-macam ini Pak. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian, ya ini yang luar biasa lagi untuk loading, memobilisasi hewan-hewan itu gimana? Ya sudah, itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu sajalah. Akhirnya binatang kalau sudah dikun Allah ya nurut kabeh, gak ono sing ribut. 50.000 orang masuk kapal bareng, kalau manusia ya ribut Pak. Terus bagaimana kehidupan di dalam kapal untuk tetap berlangsung selama 150 hari atau 6 bulan atau 1 tahun kalau dalam Bible? Ini Pak diceritakan Pak, Masya Allah. Ini diceritakan bahwa tadi
Fa wahayna ilaihi anisna'il fulka bi ayyuna wa ahya fa idza ja'a amruna wa farata nur fasluk fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatimi fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun ayat 27 ini dijelaskan tadi Pak, bahwa yang dilut ke dalam kapal itu adalah binatangnya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, jerapah 2 yaitu ya, ada kijang 2, pinguin ya 2 ya, seperti itu, satu pasang. Nah ini keterangan dari Bible bahwa binatangnya berpasang-pasangan. Kemudian di Bible Nuh membawa serta makanan untuk binatang-binatang itu. Kemudian may animal may well have been made to hibernate or semi-hibernate by God. Jadi binatangnya itu Pak, begitu masuk di kapal, dia makannya sedikit sekali. Karena apa? Binatangnya itu dihibernasikan oleh Allah. Ya nak hibernasi gak perlu makanan Pak. Demikian juga fesesnya juga gak ada. Sedikit, kalau ada sedikit. Kemudian punya ruangan yang luas untuk logistiknya. Itu sudah disediakan ruang untuk logistik. Nah, kalau di Ibnu Katsir Pak diterangkan Pak, di Ibnu Katsir ini dimasukkan ke dalamnya ada gajah dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini diceritakan di dalam Ibnu Katsir, falamma kasur rausud dawab, ketika teleknya binatang-binatang itu banyak menumpuk di kapal, walaupun sudah dihibernasi, teleknya itu banyak sekali. Maka Allah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam untuk mengibaskan ekornya gajah. Maka dikibaskanlah. Ketika dikibaskan ekornya gajah, lahirlah dari ekornya gajah itu sepasang babi. Sepasang babi lahir. Akhirnya babi itu diutus oleh Allah untuk menjadi dinas kebersihan di dalam kapalnya Nabi Nuh. Itu cerita di dalam Ibnu Katsir. Faqbala ala rausi falamma waqa'a al-fa'ru yajufu safinah yaqraduha wa habluha. Masalah datang lagi, Pak. Tadi masalah kebersihan beres dengan didatangkan tim kebersihan babi. Kemudian ada masalah lagi, ada binatang nakal. Siapa? Tikus. Tikusnya nakal Pak. Karena apa? Sekat-sekat atau balok-balok di dalam ruangannya kapal Nabi Nuh itu banyak diikat Pak. Diikat dengan tampar. Selain dipasak, jadi ada untuk menggantungkan sesuatu itu dipakai tali. Lah ada binatang nakal namanya tikus. Tikusnya itu Pak, nakal. Akhirnya begitu ada tikus nakal, auhallahu ilaihi an adroba baina ainil usudi fadroba faraja min makhirati sanuri wa sanurah. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam untuk ngelus-ngelus batu macan. Nabi Nuh diperintah nih ngelus-ngelus batu macan. Begitu dilus-lus, lahirlah dari situ sepasang kucing. Akhirnya sepasang kucing inilah yang memakan tikus yang nakal. Karena tikus itu kan pertumbuhan kembangbiaknya itu cepat. Sehingga tadi akhirnya perkembangannya tak terkendali, akhirnya dikirimlah sepasang kucing. Kucing jadi tugas untuk membasmi tikus. Nah ini. Faqbala alal fa'ri. Ini pun ini cerita nanti sampai jam 8 bisa jadi. Gak apa-apa, ini sudah hampir habis kok Pak, sudah hampir habis, minta maaf, sudah hampir habis. Ini Pak konfigurasi gambarnya, kapal Nabi Nuh itu punya ruangan seperti ini untuk tidur, istirahat. Bahkan anaknya Nabi Nuh pun bisa nukang di dalamnya, mandi besi, membuat macam-macam bisa. Kemudian di sini ada logistik.
ada logistik, ruang khusus untuk logistik. Kemudian ini tadi yang dimakani tikus tadi ini, nah itu tikus nakal tadi itu makan bahan makanan disimpan seperti itu. Kemudian ini ada gambarnya binatang lagi hibernasi. Kemudian ini ya ini nggak tahu ini kalau di mereka menggambar ini pokoknya umatnya Nabi Nuh lah lagi betulin ini atapnya kapal, lagi nginceng. Di sini ada jendelanya di atas 0,48 cm dari top ini apa namanya dari deck yang di atas, solar deck itu ada jendelanya seperti ini. Wallahu a'lam. Yang penting ini Bapak, bukan ceritanya apa nama konstruksi kapal, ini sebetulnya yang paling penting. Mohon dibaca nanti surat Nuh alaihissalam, surat Nuh ya. Inna arsalna nuhan ila qaumi sampai selesai. Inilah justru yang di-highlight oleh Allah di dalam Quran, bukan konstruksinya kapal, tapi justru di sini cerita mengenai susah payahnya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun hanya dapat umat 83 orang saja. Makanya Bapak Ibu kalau berdakwah jangan sekali-kali bosen ngelekne wong. Mergo ket biyen wong iku tambeng. Makanya ya wis awake dhewe ngelekne sampai matek, apa sing dielekno matek dhisik. Wis terserah, sabaro sampai mati. Ini perintah di dalam Quran, wasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti sabar-sabarnya Nabi ulul azmi. Mun matek awake dhewe seringkali sabarku entek jarine ngono. Padahal perintahnya Allah disuruh sabar koyok sabare nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi itu sinten? Salah satu nomor satu Nabi ulul azmi itu Nuh, Nabi Nuh alaihis salam. Ya itu Pak. Ini summary-nya, peradaban Nabi Nuh dan umatnya sudah sangat maju. Desain kapal Nabi Nuh luar biasa, excellent, sempurna. Kapal Nabi Nuh mampu menampung seluruh makhluknya Allah yang diselamatkan olehnya. Kemudian kehidupannya pun juga terjamin di situ karena Nabi Nuh membawa serta makanan serta binatangnya mengalami hibernasi, juga serta urusan kebersihan juga sudah ada yang ngurusi. Demikian juga ada predator juga ada yang ngurusi. Kemudian yang terakhir, dua terakhir ini, sekali lagi jangan main-main terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, pasti kalian akan sukses dunia sampai di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya mohon diikhlaskan. Ada tanya jawab atau bagaimana Pak? Sudah cukup. Oke. Oh 6 SKS pun nanti kalau kita diskusi lebih detail monggo nanti di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi kita terima kasih, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.